Siapa yang belum pernah menikmati es krim? Rasanya hampir semua orang di seluruh dunia ini menyukainya, mulai dari yang tua hingga anak-anak. Namun, tahukah kalian dari mana makanan ini berasal dan kapankah ia mulai dikenal di dunia? Ya, makanan ini berasal dari Cina. Konon, ia sudah dikenal sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Marco Polo, penjelajah asal Italia, sudah menemukan resep makanan penutup itu sejak ia berkeliling di negeri tirai bambu itu, Cina. Disebutkan pula Marco Polo juga yang membawa resep membuat es krim itu ke Eropa, terutama Italia. Kemudian, es krim pertama kali ditemukan di Italia pada abad ke-17 Masehi atau sekitar tahun 1688 dan kemudian semakin populer pada abad ke-18. Karena rasanya yang khas, maka makanan ini banyak yang suka. Karena itu pula, makanan ini cepat sekali menyebar ke seantero Eropa. Tapi membuat es krim adalah hal yang tidak mudah karena dulu tidak ada alat pendingin seperti kulkas dan freezer. Pada zaman dahulu kala, orang bangsawan menikmati es krim hanya pada saat musim salju tiba. Setelahnya perlu usaha keras untuk membuat es krim agar tidak mencair, di mana bahannya diambil dari pegunungan es dan dibawa pulang dengan mempertahankan suhu menggunakan alat sederhana seperti jerami dan garam. Bisa juga dengan mengambil es dari danau atau kolam yang membeku saat musim dingin. Setelah itu, es dipotong dan disimpan agar tidak meleleh. Disimpannya bukan dalam mobil berpendingin guys, melainkan di dalam tumpukan jerami, dipendam dalam lubang di tanah, atau tempat penyimpanan es yang terbuat dari kayu dan diberi jerami. Cara mereka membuat es krim adalah es yang diambil dari gunung atau danau beku itu telah dihancurkan terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan garam, kemudian dicampur lemak susu, buah-buahan, dan diberi berbagai macam adonan hingga lembut dan nikmat. Dengan begini, nenek moyang terdahulu dapat menikmati es krim meskipun saat musim panas, guys. Saat itu, es krim adalah hidangan istimewa yang hanya dapat dinikmati kaum bangsawan. Di Indonesia, es krim dibawa oleh bangsa Belanda. Es krim Salun adalah es krim pertama yang hanya bisa dinikmati di kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Malang, dan Surabaya. Saat itu, es krim merupakan makanan mewah dan mahal, sehingga kebanyakan hanya orang Belanda saja yang menikmatinya. Tapi sekarang gak cuma orang tertentu saja yang bisa menikmatinya, semua orang termasuk kita pun bisa ya guys. Lalu, bagaimana awal kulkas ditemukan? Diketahui cikal bakal kulkas ditemukan oleh fisikawan Persia yang melakukan serangkaian percobaan pada abad ke-11. Ketika itu, para ilmuwan itu menemukan kumparan pendingin yang dimasukkan ke dalam sebuah tabung untuk digunakan sebagai tempat menyimpan air dan benda-benda hasil percobaan. Kemudian, model pendingin buatan pertama diciptakan oleh William Cullen dari University of Glasgow pada 1748. Namun percobaan yang dapat menciptakan sejumlah kecil es itu tidak dapat diaplikasikan secara praktis. Pada 1805, penemu Amerika Oliver Evans mendesain lemari es. Selanjutnya pada 1834, Jacob Perkins membuat mesin lemari es menggunakan sistem kompresi uap ether. Model ini tidak dianggap berhasil sampai John Corey menyusun model yang lebih efektif. Proses pembuatan lemari es berkembang lebih pesat setelah Carl von Linden menemukan metode untuk meningkatkan proses pencairan gas pada 1876, kemudian mematenkannya. Pada waktu itu, amonia, sulfur dioksida, dan klorida metil digunakan untuk pendinginan. Penemuan ini mengawali produksi massal kulkas oleh beberapa perusahaan pada 1900-an. Namun, komposisi senyawa gas pendingin temuan Linden kemudian terbukti tidak aman dan menimbulkan banyak kecelakaan. Senyawa gas internal yang digunakan dalam lemari es lalu beralih ke freon atau CFC karena merupakan unsur yang lebih stabil daripada senyawa ether. Sebagian besar kulkas terus menggunakan freon sampai akhir abad ke-20 sebelum freon ditemukan merusak lapisan ozon dan memicu pemanasan global. Saat ini, freon digantikan hidrokarbon yang dianggap lebih ramah lingkungan. Kulkas semakin disempurnakan dengan penambahan alat untuk mengawetkan makanan di dalamnya, yaitu freezer. Memasuki tahun 1950, kulkas sudah mulai digunakan untuk menyimpan sayur-sayuran, buah-buahan, ikan,
dan daging. Kulkas pun menjadi alat untuk kebutuhan pokok manusia hingga saat ini ya guys. Nah, itu tadi guys, informasi yang dapat TSP sampaikan kepada kalian semua. Semoga menambah wawasan kita ya. Oh iya, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa and have a nice day.